darah di balik surat damai. Kenapa kau bunuh saudaramu sendiri, hanya untuk menandatangani surat damai? Kalimat itu dibisikkan ke telinganya saat ia memeluk jenazah saudaranya, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Tahun ke-1521, perang saudara meledak di tanah Bugis, antara dua kerajaan kakak beradik, Boun dan Wajo. Sultan Latendri, Raja Boun, adalah tokoh legendaris, cerdas, bijak, dicintai rakyat. Tapi adiknya, Arung Paturungi dari Wajo, lebih muda, lebih berani, dan lebih haus kekuasaan. Awalnya hanya sengketa batas wilayah. Tapi setelah pasukan Wajo membakar lumbung milik Boun dan menculik dua anak bangsawan, segalanya berubah. Perang tak bisa dihindari. Yang menarik, Latendri tidak langsung membalas. Ia menunggu, diam. Ia mengirim surat, bukan pedang. Surat yang katanya berisi permintaan maaf, tapi dibalas dengan kepala prajuritnya yang dikirim kembali dalam kotak kayu. Matanya dicungkil. Adikku sudah berubah jadi binatang, kata Latendri pelan pada istrinya. Tapi di matanya ada air, bukan amarah. Perang berlangsung 2 tahun. Latendri memimpin sendiri di garis depan. Walau pundaknya pernah ditembus tombak dan napasnya pendek karena luka lama. Setiap kali pasukan Boun unggul, ia tarik mundur. Ia tak ingin membunuh adiknya, tapi rakyatnya terus mati. Jika kau tak membunuhnya, dia akan membakar seluruh Boun, kata panglima pasukannya. Tapi yang membuat Latendri paling sakit adalah saat ia membaca surat terakhir dari Arung. Kau bukan abangku lagi, kau pengecut, dan pengecut tak layak punya tanah, tak layak punya rakyat. Kalimat itu seperti paku di jantungnya, tapi ia tak merespons. Hanya menatap peta di meja, malam-malam, sambil menggigit lidah sendiri. Lalu tiba hari itu, matahari merah, darah di rumput tak kering, pasukan Wajo kalah, mundur, Arung dikepung. Tapi Latendri tidak mengirim pasukan untuk membunuhnya. Ia datang sendiri, hanya membawa 1 pengawal. Di lembah kecil di utara, 2 saudara itu bertemu. Tidak ada senjata, hanya tatapan. Serahkan pedangmu, dan aku akan kirimkan pasukanmu pulang dengan selamat, kata Latendri. Tapi Arung hanya menatap kosong. Aku lebih baik mati, daripada tunduk pada pengecut sepertimu. Latendri menghela napas, lalu memeluknya. Dan saat pelukan itu berlangsung, 1 tusukan kecil masuk ke sisi perut Arung. Sajam pendek, tersembunyi di balik baju raja. Arung menatapnya, syok, tidak marah, tidak sakit, hanya kecewa. Dan sebelum tubuhnya jatuh, ia sempat berbisik, akhirnya, kau juga memilih jadi binatang. 3 hari setelah Arung dikubur, Sultan Latendri menandatangani surat damai abadi Boun Wajo. Ia bahkan menulisnya sendiri dengan tinta merah darah miliknya. Surat itu menyatakan, tidak akan ada balas dendam. Tanah Wajo akan dijaga seperti tanah sendiri. Nama Arung akan tetap disebut dalam doa-doa Boun. Tapi ada satu hal yang tak ditulis siapapun, bahwa surat itu sudah ditulis sejak 2 tahun sebelum Arung mati. Disimpan, dibiarkan, menunggu momen yang tepat.